Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang super penting dan relevan banget buat kalian yang berkecimpung di dunia bisnis. Terutama kalau perusahaan kalian punya transaksi dengan pihak-pihak berelasi atau berafiliasi. Yap, kita akan ngobrolin soal pengenalan dasar metode transfer pricing atau penentuan harga transfer. Sebelum itu, kita akan jelaskan dahulu ya secara ringkas apa itu transfer pricing. Mungkin sebagian dari kalian udah sering dengar istilah ini, tapi apa sih sebenarnya transfer pricing itu? Dan kenapa ini penting banget? Yuk, kita kupas tuntas. Jadi, transfer pricing itu gampangnya adalah kebijakan harga yang ditetapkan perusahaan untuk transaksi barang, jasa, atau bahkan aset tak berwujud kayak royalti atau lisensi yang terjadi antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Siapa aja sih pihak berelasi atau dalam bahasa pajak pihak yang memiliki hubungan istimewa ini? Bisa jadi antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, antar sesama anak perusahaan dalam satu grup, atau entitas lain yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Nah, kenapa ini jadi penting banget? Karena harga transfer yang disepakati itu akan langsung mempengaruhi gimana laba dialokasikan di antara perusahaan-perusahaan dalam grup. Ujung-ujungnya, ini bakal nentuin berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh masing-masing perusahaan di negara tempat mereka beroperasi. Makanya, otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, itu concern banget sama praktik transfer pricing. Tujuannya, supaya setiap perusahaan bayar pajak secara adil, sesuai kontribusi ekonominya. Nah, prinsip yang digunakan dalam transfer pricing itu adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle atau ALP. Jadi sekarang kita masuk dulu ke bagian kedua tentang ALP. Dalam dunia transfer pricing ada satu prinsip emas yang jadi pegangan. Namanya arm's length principle, ALP. Atau kalau di Indonesia kan jadi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini bilang kalau harga atau kondisi dalam transaksi antar pihak berelasi itu harusnya sama atau sebanding dengan harga atau kondisi yang bakal terjadi. Kalau transaksi itu dilakukan sama pihak-pihak independen alias yang nggak punya hubungan istimewa dalam situasi yang mirip. Simpelnya, kita mengandaikan transaksi itu terjadi antara dua perusahaan yang nggak saling kenal dan nggak punya kepentingan tersembunyi. Nah, selanjutnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, teknis pengujian kewajaran dilakukan menggunakan metode transfer pricing. Jadi, ayo kita masuk ke bagian 3 tentang metode-metode penentuan harga transfer. Oke, sekarang gimana cara menerapkan ALP ini? Ada beberapa metode yang diakui secara internasional dan juga di Indonesia. Umumnya dibagi jadi dua kategori, metode transaksional tradisional dan metode laba transaksional. Kita bahas 5 yang paling umum ya. 1. Metode perbandingan harga Comparable Uncontrolled Price atau CAPI. Metode CAP ini yang paling langsung, kita bandingin harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi independen untuk produk atau jasa yang identik atau mirip banget dalam kondisi yang juga sebanding. Ini metode idaman kalau datanya valid dan tersedia. Kapan metode ini dipakai? Ideal buat komoditas, produk standar, atau kalau perusahaan kita juga jual barang jasa yang sama ke pihak ketiga independen. Contoh gampangnya begini, PT Alfa Indonesia, anak usaha, bikin komponen X. PT Alfa jual komponen X ke Beta Corp, induknya di luar negeri, Rp10.000 per unit. Di saat yang sama, PT Alfa juga jual komponen X yang sama persis ke PT Cipta Mandiri, perusahaan independen, Rp12.000 per unit, dengan kondisi penjualan mirip. Nah, Rp12.000 ini bisa jadi harga wajarnya buat transaksi ke Beta Corp. 2. Metode harga jual kembali, Resale Price Method atau RPM. Metode RPM ini kita lihat dari harga jual kembali produk oleh distributor afiliasi ke konsumen independen. Harga jual kembali itu lalu dikurangi gross margin yang wajar buat si distributor. Sisanya, itulah harga transfer yang dianggap pas dari pemasok afiliasi ke distributor. Kapan metode ini bisa dipakai? Biasanya buat aktivitas distribusi atau pemasaran di mana distributor nggak banyak nambah nilai ke produknya. Contoh mudahnya begini,
PT Distributor Jaya, anak usaha, beli produk fashion dari Gamma Ltd, induk afiliasi. PT Distributor Jaya jual lagi ke butik independen seharga Rp500.000 per unit. Distributor independen lain di industri fashion dengan fungsi serupa biasanya dapat gross margin sebesar 30%. Maka gross margin wajar PT Distributor Jaya adalah 30% kali Rp500.000 sama dengan Rp150.000. Harga transfer wajar dari Gamma Ltd ke PT Distributor Jaya adalah Rp500.000 minus Rp150.000 sama dengan Rp350.000 per unit. 3. Metode biaya plus, cost plus method. Dalam metode cost plus, kita hitung harga transfer dengan cara nambahin markup laba yang wajar di atas biaya produksi atau perolehan barang jasa yang ditransfer. Markup ini harusnya mencerminkan laba yang bakal didapat pihak independen. Metode cost plus ini cocok digunakan buat transaksi barang setengah jadi, penyediaan jasa rutin kayak IT internal, atau kontrak manufaktur. Nah, contoh sederhananya begini. P Service Technica, anak usaha, kasih layanan maintenance ke Delta Manufacturing, induk afiliasi. Total biaya PT Service Technica sama dengan Rp100 juta. Perusahaan jasa maintenance independen sejenis biasanya dapat markup laba 20% di atas biaya. Markup wajar PT Service Technica sama dengan 20% kali Rp100 juta sama dengan Rp20 juta. Dengan demikian, harga transfer wajar layanan maintenance oleh PT Service Technica adalah Rp100 juta ditambah Rp20 juta sama dengan Rp120 juta. 4. Metode laba bersih transaksional, Transactional Net Margin Method atau TNMM. TNMM ini membandingkan tingkat laba bersih operasional relatif terhadap basis tertentu, kayak biaya, penjualan, atau aset, yang dicapai perusahaan kita dalam transaksi afiliasi dengan tingkat laba bersih operasional perusahaan independen dalam transaksi sebanding. Kapan metode TNMM paling sesuai digunakan? Metode ini sering dipakai kalau susah cari data pembanding harga buat KAP atau gross margin buat RPM atau cost plus. Lebih fleksibel sama perbedaan produk asalkan fungsi, aset, dan risikonya sebanding. Begini contoh sederhananya. PT Manufaktur Sederhana, anak usaha, jual semua produknya ke Epsilon Global, afiliasi. Dia ini rutin manufakturer di mana risikonya rendah. Data pembanding dalam industrinya nunjukin perusahaan manufaktur independen sejenis punya return on total cost, ROTC, rata-rata 8%. Total biaya operasional PT Manufaktur Sederhana sama dengan Rp2 miliar. Target laba bersih operasional wajar sama dengan 8% kali Rp2 miliar sama dengan Rp160 juta. Jadi, harga transfer total wajar adalah Rp2 miliar biaya, ditambah Rp160 juta laba sama dengan Rp2,16 miliar. 5. Metode pembagian laba, Profit Split Method. Metode terakhir, Profit Split. Di sini kita identifikasi dulu total laba gabungan dari transaksi afiliasi. Terus, laba itu dibagi ke masing-masing pihak berelasi berdasarkan kontribusi ekonominya yang unik dan bernilai. Kontribusi ini diukur dari analisis fungsi, aset, terutama aset tak berwujud, dan risiko atau VAR. Metode pembagian laba ini pada umumnya digunakan untuk transaksi yang sangat terintegrasi, melibatkan aset tak berwujud yang nilainya tinggi banget, kayak paten, teknologi, atau kalau kontribusi kedua pihak itu nyatu banget dan susah dipisah. Berikut adalah ilustrasi sederhana tentang penggunaan metode pembagian laba. PT Inovasi Cipta, afiliasi A, punya paten dan R&D, PT Pemasar Dunia, afiliasi B, punya jaringan pemasaran global. Mereka kolaborasi bikin produk teknologi baru. Total laba gabungan dari produk itu sama dengan Rp10 miliar. Setelah dianalisis, kontribusi PT Inovasi Cipta karena paten dan R&D itu 60%, dan PT Pemasar Dunia karena jaringan dan pemasaran 40%. Pembagian laba wajar, PT Inovasi Cipta mendapatkan 60% kali Rp10 miliar sama dengan Rp6 miliar. PT Pemasar Dunia mendapatkan 40% kali Rp10 miliar sama dengan Rp4 miliar.
Harga transfer antar mereka, misal royalti atau harga jual produk, bakal diatur biar hasilnya sesuai pembagian laba ini. Teman-teman semua, memilih metode transfer pricing yang paling pas itu nggak bisa asal-asalan ya. Harus banget didasarkan sama fakta dan kondisi spesifik tiap transaksi, ketersediaan data pembanding yang valid, dan pastinya hasil analisis fungsi, aset, dan risiko VAR dari pihak-pihak yang terlibat. Dan yang enggak kalah penting, perusahaan wajib punya dokumentasi transfer pricing yang lengkap, akurat, dan disiapin secara kontemporaneous. Artinya, pas transaksi dilakuin, atau setidaknya sebelum batas waktu lapor SPT tahunan, PPh Badan. Dokumen ini sering disebut TP dokumennya. TP Doc ini jadi bukti kalau perusahaan kita udah berusaha menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, itu dia pengenalan dasar soal metode-metode transfer pricing. Semoga penjelasan singkat ini bisa kasih kalian gambaran yang lebih jelas ya tentang betapa kompleks tapi juga pentingnya penentuan harga transfer di era bisnis modern ini. Memahami prinsip dan metode ini adalah langkah awal yang bagus banget buat mastiin perusahaan kalian patuh sama aturan dan juga bisa mengoptimalkan strategi bisnis secara keseluruhan. Di video-video berikutnya nanti akan dibahas lengkap masing-masing metode, kelebihan dan kekurangannya, serta kondisi paling sesuai untuk digunakan. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, kalau ada pertanyaan atau topik lain yang pengen dibahas, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info ini, dan pastinya subscribe channel saya ini biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya.